minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bila diperhatikan dan disimak keadaan kehidupan saat ini, kita semerawut terutama yang terjadi pada umat Islam. Hal ini terbukti dengan banyaknya ajaran yang ternyata menyalahi aturan Allah dan Rasul-Nya. Banyak yang mengaku sebagai nabi atau rasul demi mengaburkan inti Islam yang sebenarnya. Hal ini membuat perbedaan penampilan umat Islam dengan umat-umat lainnya tidak tampak lagi. Perhatikan ayat di bawah ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaquna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa'ahadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Itu maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Dengan memperhatikan ayat di atas, mari kita tengok bencana-bencana yang menimpa negara Indonesia. Secara menyeluruh, bencana tsunami, lumpur panas Lapindo, juga lumpur panas di beberapa daerah, kekeringan, banjir, angin ribut, dan bencana-bencana lain banyak menimpa negara Indonesia. Akankah kita tinggal diam? Bukankah itu merupakan suatu peringatan dari Allah agar kita kembali kepada jalannya? Janganlah kita saling menyalahkan. Janganlah kita merasa paling benar. Marilah kita mencoba mengintrospeksi diri. Sampai sejauh mana kita telah mengabdi kepada Allah. Apakah kita sudah melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan yang diperintahkannya? Tolok ukur dalam menjalani kehidupan adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Keduanya merupakan tujuan, rujukan yang paling baik dan benar. Akan tetapi, jika hadis itu tidak sesuai dengan Al-Quran, hendaklah kita jadikan Al-Quran sebagai alat untuk meluruskan pengabdian. Berangkat dari kenyataan yang ada, saya memberanikan diri untuk menyusun kata-kata ini meskipun dengan segala keterbatasan ilmu. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dijadikan peringatan untuk kita dan para saudara-saudara agar kita
terbawa arus yang mengakibatkan umat Islam keluar dari ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya, serta mengundang ajab yang disebabkan oleh tindakan kita atau perbuatan kita yang secara tidak sadar telah membohongkan ayat-ayat Allah. Sekarang mari kita simak al-hadis. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah la tatabi'una sananal ladina min qablikum sibran bisibrin wadira an bidirain hatta fi juhri dog wala tab atumuhum qulna ya Rasulullah Ya'udu wa nasara qala paman. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah bersabda, sungguh kalian akan mengikuti ajaran orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga seandainya mereka masuk ke liang dap, maka pastilah kalian juga akan mengikuti mereka. Kami bertanya, ya Rasulullah, yang kami ikuti itu orang Yahudi dan Nasara. Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Dengan hadis ini Rasulullah telah memperingatkan kita bahwa sesungguhnya orang-orang muslim secara tidak sadar akan berangsur-angsur selangkah demi selangkah mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara, seperti dalam bidang mode, seni, perniagaan, budaya, dan politik. Hal ini akhirnya menyeret kita ke lubang dap, sehingga mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Salah satu contoh saat ini sulit membedakan pedagang muslim dan pedagang non-muslim, politikus muslim dan politikus non-muslim, negarawan muslim dan negarawan non-muslim. Bahkan kita sulit membedakan pemuda-pemudi muslim dan pemuda-pemudi non-muslim. Padahal tanggung jawab pengembangan Islam terletak pada pundak mereka. Hal inilah yang sesungguhnya sangat dikhawatirkan dan diperingatkan Rasul sejak dahulu. Oleh karena itu, sebelum kita terlambat, alangkah lebih baiknya kita kaji ulang keputusan-keputusan atau perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Sesuaikah dengan yang diperintahkan Allah dan sunnah Nabi? Hanya dengan keterbukaan jiwa dan kelapangan dada kita bisa mengakui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Semoga kita mampu memperbaikinya, karena percekcokan dan bencana tadi disebabkan oleh ulah kita sendiri. Itulah akibat kebencian dan kesombongan diri kita bahwa akulah yang paling benar. Inilah
sumber bencana dan keributan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terwujudnya peringatan-peringatan ini, baik secara moral maupun material. Mudah-mudahan perkataan-perkataan ini menjadi sebuah sumbangan pemikiran, meskipun dengan segala keterbatasan ilmu. Tentunya peringatan-peringatan ini bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat hanya kepada Allah. Saya berharap semoga kita sekalian ada dalam lindungan rahmat-Nya. Amin. Ini langkah-langkah pengabdian dalam melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu diutamakan adalah keyakinan kita kepada Allah. Inilah, kita harus benar-benar yakin kepada aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah. Tanpa adanya keyakinan kepada Allah, kita tidak akan bisa melaksanakan segala perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Untuk mencapai tingkat keyakinan tersebut, kita memerlukan ilmu pengetahuan tentang hal itu. Dalam hal ini, kita harus yakin terhadap segala sesuatu yang telah dijanjikannya, yakni bahwa balasan bagi orang-orang yang beramal saleh adalah surga, dan bagi orang-orang yang tidak beramal saleh adalah neraka. Mari kita simak firman Allah di bawah ini. Wabtagi bima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallah ilaika wala tabgil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Pegang teguhlah apa-apa yang didatangkan Allah kepadamu untuk menuju kampung akhir, dan jangan lupa buat rencana hidup di dunia ini. Dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kata nasoba sering diterjemahkan dengan nasib, padahal terjemah yang sebenarnya adalah menimpa. Atau bisa juga diterjemahkan dengan rencana. Maka kita buat rencana. Faida parogta pansob, dan katalah selesai maka rencanakan kembali. Jika kita simak ayat tadi menekankan bahwa yang harus merencanakan kehidupan di dunia ini adalah kita. Namun tanpa pengabaian segala hal yang telah didatangkan Allah kepada kita, berupa hukum-hukum untuk mencapai kampung akhir. Apakah kita akan memasuki surga yang telah dijanjikannya, atau neraka yang juga telah dijanjikannya? Kehidupan di akhirat ditentukan oleh langkah-langkah kita di dunia seperti tersirat dalam ayat di bawah ini.
wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Fa aina tadhabun in huwa illa dzikrul lil alamin. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang selalu melempari. Maka kemanalah kalian akan pergi? Al-Quran itu tiada lain, hanyalah peringatan bagi semesta alam. Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya kitalah yang menentukan jalan yang akan kita tempuh. Pertanyaan maka, kemana kalian akan pergi? Menjelaskan bahwa kita yang menentukan jalan. Dalam hal ini sebelum kita melangkahkan kaki, maksud dan tujuan harus jelas. Kita juga harus mengetahui dengan jelas tempat yang akan dituju. Bukan hanya berdasarkan kabar atau cerita-cerita dari orang lain. Kita harus mengetahui sendiri. Kata Allahnya harus gimana kalau kita tujuan ingin menuju surga. Contoh, jika kita hendak berangkat ke suatu tempat, kita harus mengenal dahulu tempat tersebut. Kalau tempat tersebut belum pernah kita datangi, kita harus membaca petunjuk atau keterangan yang ada kaitannya dengan tempat yang akan kita tuju. Amankah tempat yang akan kita datangi itu? Setelah kita mengetahui dan yakin bahwa tempat tersebut aman, hendaklah kita menentukan perbekalan supaya kita sampai ke tempat tujuan kita tidak akan terlantar. Jika kita belum pernah ke tempat itu, tentukan apakah kita akan diantar oleh orang yang sudah mengenal jalan tersebut, atau akan memakai biro perjalanan. Selama di perjalanan, kita harus patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh orang tersebut, yaitu sebagai imammu atau sebagai Malik Yaumiddinmu, Rasulmu yang telah menyampaikan perintah Allah. Demikian pula dalam menentukan langkah untuk menempuh kampung akhirat. Tidak jauh bedanya, kita harus mengetahui tempat tujuan kita. Kemudian kita bisa menentukan langkah-langkah yang harus kita lakukan selanjutnya. Lalu apa sebenarnya yang menjadi tujuan kita menempuh kampung akhir? Semua orang menghendaki pulang ke akhirat, yakni ke dalam surga. Sementara sesungguhnya datang dan pergi, hidup dan mati kita bukanlah kita yang mengatur, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penjelasan kalau kita melangkahkan kaki atau berbuat sesuatu, kita harus tahu dulu aturan dan tujuan kita, agar kita sampai ke tempat yang kita inginkan. Dengan kalimat di bawah ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan dikembalikan. Kalimat di atas mengandung pengertian bahwa
Hanya karena kehendak Allah lah kita datang ke dunia dan kembali kepadanya. Itulah keinginan Allah, kita harus kembali lagi kepadanya. Maka dari itu kita harus benar-benar sesuai dengan keinginan Allah. Perbuatan kita, langkah kita di dalam perjalanan di muka bumi ini. Sekarang kita kembali lagi kepada tujuan semula, yakni jannah. Apakah jannah itu? Kita lihat dalam Al-Quran. Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidin. Surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka itu akan tetap selama-lamanya. Gambaran jannah tersirat juga dalam ayat di bawah ini. Hadaika wa a'naban wa kawaiba atraban wa ka'san dihaqan la yasma'una biha lagwa wa la kidaban. Kebun-kebun dan buah-buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya dan gelas-gelas yang berisi minuman. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Kalau kita membaca dan menyimak petunjuk tadi, terbayang berapa indah dan nyamannya tempat tersebut, dan pasti terjamin keamanannya. Semua orang pasti ingin masuk ke dalamnya. Ini penjelasan ini, kalau kita ingin masuk ke dalamnya, Allah sudah menceritakan di dalam surat yang pendek. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami ini sudah memberimu banyak, maka masuklah kalian kepada program Rabbmu dan kurbankanlah kebiasaan, kesombongan kalian, kesarakan kalian, kerakusan kalian. Berusaha kita melemahkan diri di hadapan Allah karena kita mendapatkan ketenangan, kesenangan. Itu Allah yang telah mengabulkannya kepada kita. Maka kita berusaha untuk masuk kepada program Rabbmu agar kita sampai ke tempat tujuan kita, surga yang kita inginkan. Itu. Coba perhatikan dengan baik lagi. Oleh karena itu kita harus meyakinkan atau meyakinkan dan membulatkan tujuan kita agar kita tidak terpengaruh oleh tawaran-tawaran lain yang bisa menyesatkan dan pada akhirnya membuat kita memasuki tempat yang salah. Karena kita tidak mau mengorbankan kebiasaan kita, sombong dengan kebodohan di dalam kehidupan ini, di dalam perjalanan ini. Kita selalu mengabaikan perintah Allah, sampai-sampai kita menolak diperintah oleh Allah. Allah memerintahkan kalau kita ingin sampai ke tempat tujuan kita, surga yang kita inginkan,
Allah sudah memerintahkan pada kita, bukakanlah matamu dan lapangkanlah dadamu, konsentrasikan pikiranmu, lihatkanlah matamu kepada aturan-aturan petunjuk yang telah diperintahkan oleh Allah atau yang diberikan oleh Allah. Inilah yang dicita-citakan oleh kita adalah surga, ketenangan, kesenangan, kebahagiaan. Kita harus berusaha menerima aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah, yang telah diturunkan oleh Allah. Bima unjila ilaika wa ma unjila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kalian beriman kepada yang diturunkan kepada kalian, aturan dengan hikmahnya yang ada dalam Al-Quran. Dan beriman seperti yang telah diturunkan kepada orang-orang yang terdahulu. Yakin dan menerimanya. Beriman kepada akhirnya. Kalau kita tidak menerima aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah yang ada dalam kitab, kita akhirnya nggak mungkin nyampe ke tempat tujuan kita, surga yang kita inginkan, malah kita salah. Malah ke tempat yang tidak diinginkan oleh kita, neraka, karena kita tidak mau mengorbankan kebiasaan kita. Malah nunutan, bukan mengkonsentrasikan pikiran kita. Lihatkanlah kepada aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah. Itu sudah Allah mencantumkan dalam aturannya atau dalam kitabnya kita yang telah kita akui, kitab Al-Quran. Kalau kita beriman kepada yang diturunkan oleh Allah, aturan, perintah, peringatan, undang-undang, maka Allah sudah mengatakan dalam aturannya atau dalam kitab ini, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mendapat hidayah dan mereka itulah yang beruntung. Kalian ingin mendapatkan keuntungan di akhirnya, kita harus berusaha untuk menerima yang telah diberikan oleh Allah, yang diturunkan oleh Jibril melalui kita. Setelah menentukan dan membulatkan itikad dan kita harus mempelajari peta yang ada. Maksudnya pelajarilah syarat-syarat untuk masuk ke tempat tersebut. Contoh, kita ingin mengadakan perjalanan wisata misalnya ke Bali. Setelah membaca brosur kita membayangkan betapa indahnya Bali. Maka kita harus membaca juga persyaratan-persyaratan untuk memasuki kota dan mempersiapkan perbekalan agar kita nyaman di perjalanan. Perbekalannya itu adalah ilmu, petunjuk, perintah, peringatan agar kita tenang dan nyaman di perjalanan untuk menuju ke tempat tujuan kita. Sebagaimana contoh di atas, kita harus benar-benar mempersiapkan persyaratan-persyaratan dan perbekalan agar kita sampai ke tempat tujuan. Lalu apa syarat untuk mencapai jannah dan untuk siapa jannah itu? Dipersiapkan, simak ayat berikut.
Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Hei orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itulah penghuni surga yang di dalamnya mereka itu kekal selama-lamanya. Jadi syarat-syaratnya untuk kita mencapai surga adalah iman dan beramal soleh. Selalu melaksanakan yang diperintahkan Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Kita harus berusaha masuk kepada program Robmu, aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah. Jadi syarat untuk mencapai surga adalah iman dan beramal soleh. Kedua hal itu merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Akan tetapi sekalipun syaratnya hanya iman dan amal soleh, amal soleh sendiri cakupnya luas. Mari kita simak ayat yang berikutnya. Yaitu tentang nasihat Luqman yang berkenaan dengan amal soleh di bawah ini. Wa id qala Luqmanu li bunihi wa huwa ya'idu ya bunaya la nusrika billahi inna syirka ladulmun adim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalasu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anis kurli wali walidayka ilayal masir wa in jahadaka ala an tusrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutihuma wasahibhuma fid dunya ma'rufan wabtagi sabila man anaba ilaya summa ilaya marji'ukum faunabi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunaya innaha intakum misqala jabbatin min hardalin fatakun fi sahurati aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunaya aqimi sholata wa'mur bil ma'rufi wa innaha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dalika min ajmil umur. Wala tusayyir hadaka linnasi wala tamsi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fahurin wa qasid fi masyika wagdudu min satika inna ankara laswati asatul habir. Dan ketika Luqman berkata, hei anak-anakku, janganlah kalian mempersekutukan Allah
Sungguhnya jika engkau mempersekutukannya adalah benar-benar suatu kedaliman yang sangat besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kalian dikembalikan. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka jangan kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang memberikan jalan yang hanya kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jangan kudu berbuat baik. Menghormatinya walaupun mereka mengajak kita ke jalan yang buruk, yang tidak ada perintahnya dari Allah. Nanti kalau sare wae mesti nyadar istighfar atuh.